Oke, untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1. Selanjutnya kita membahas mengenai pos-pos transitoris dan antisipasi. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai wesel tagih, kemudian piutang, lalu diikuti dengan persediaan. Pos-pos transitoris dan antisipasi ini biasa dikenal dengan deferral dan accrual. Saat penyusunan neraca seringkali dijumpai adanya transaksi yang belum selesai. Hal itu menentukan pencatatan tersendiri dan harus disajikan dalam neraca. Sehingga nanti laporan kekayaan, kewajiban, dan modal itu mendekati kebenarannya atau mendekati kewajarannya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung aja ya. Nah, apa itu deferral dan accrual atau transitoris dan antisipasi? Kalau deferral, kuncinya itu apapun yang di muka. Nih ada kata-kata di muka, itu adalah deferral. Biaya dibayar muka. Ibu contohkan ya, ketika dia asuransi misalnya, asuransi itu kan ada biaya asuransi dibayar di muka. Nah, pada saat terjadinya pembayaran asuransi, itu kita biasa mencatat biaya asuransi biaya asuransi dibayar di muka pada kas. Nah, biaya asuransi itu kita catat di aset lancar umumnya. Masuk ke dalam aset dia kategorinya, bukan sebagai beban. Kapan dinyatakan sebagai beban? Apabila dia telah terpakai. Nanti adjustment-nya seperti ini atau jumlah penyesuaiannya seperti ini. Berapa yang terpakai menjadi beban asuransi kurangi biaya asuransi dibayar di muka itu. Kenapa dia masuk aset? Karena dia masih memiliki umur ekonomis. Oke? Kemudian yang kedua, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini kita catat sebagai utang. Kenapa kita catat sebagai utang? Kenapa nggak catat sebagai pendapatan saja? Begini, definisi dari pendapatan adalah kita bisa akui sebagai pendapatan apabila kita sudah memberikan jasa kita sepenuhnya. Catat, garis bawahi, sepenuhnya, atau memberikan barang yang sepenuhnya juga. Jadi kalau masih kita menerima uang muka itu belum boleh kita catat sebagai pendapatan karena kita belum menyerahkan barang itu. Dan demikian pula ketika kita mempunyai usaha jasa, kalau kita belum berikan jasa kita belum boleh menyatakan sebagai pendapatan. Jadi pendapatan diterima di muka itu bahasa Inggrisnya adalah unearned gitu, income ya. Oke, nanti setelah kita terima uang biasanya kan kas pada pendapatan diterima di muka. Ingat, pendapatan diterima di muka itu adalah utang. Ketika kita sudah menyelesaikan utang kita, sudah memberikan jasa kita boleh mengurangi utang itu, yaitu pendapatan diterima di muka kita kurangi, nyatakan sebagai pendapatan. Oke? Kemudian accrual. Accrual itu sifatnya yang paling gampang adalah di belakangan gitu. Pokoknya masih harus saja gitu ya. Jadi biaya yang masih harus dibayar, berarti kan dia utang. Sifatnya dia sementara. Jadi biasanya utang lancar. Biasanya kalau kita membuat jurnal penyesuaiannya, contoh ya utang gaji. Misalnya beban gaji pada utang gaji. Oke, kenapa muncul beban gaji pada utang gaji? Pada saat tutup buku pada akhir periode biasanya kan gaji akan dibayar tanggal 5. Tetapi kita harus tutup tanggal 31 Desember sehingga muncullah beban gaji pada utang gaji. Oke. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima, biasanya namanya ini piutang. Oke. Contohnya adalah piutang bunga. Nanti kita mencatatnya di adjustment seperti ini. Yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga. Oke, biar gak berlama-lama kita kasih contoh soal aja ya. Kalian bisa buka tuh halaman 188. Di situ ada soal perkiraan-perkiraan yang tercantum di bawah ini terdapat di dalam ledger. Ledger itu adalah buku besar
Bahar Corporation per 31 Desember 1983. Akhir tahun fiskal yang sedang berjalan. Dan belum ada satupun ayat-ayat penyesuaian pada akhir tahun tercatat sebagai berikut. Jadi gitu ya. Jadi ini akunnya Ibu ganti nanti ini dengan ratusan, ini puluhan, kurang afdol rasanya. Oke, interest receivable itu apa? Interest itu adalah bunga, receivable adalah piutang, berarti piutang bunga ada 69.000. Supplies itu apa? Peralatan, ada 254.000. Prepaid insurance, prepaid itu adalah dibayar di muka, jadi asuransi dibayar di muka. Kemudian prepaid advertising, yaitu iklan dibayar di muka. Prepaid interest, yaitu bunga dibayar di muka. Salaries and commission expense, ini bukan expense ya, angkunnya soalnya dua. Pasti ini adalah salaries and commission payable, ganti payable nih. Karena ini sudah ada juga nih, ketemu lagi nih. Payable. Kemudian unearned rent, jadi pendapatan sewa diterima di muka. Ini akunnya dua, berarti dia utang. Kemudian 32 income summary, yaitu pendapatan, total pendapatan. Kemudian rental income, berarti ini adalah pendapatan sewa. Kemudian salary and commission expense, sama beban gaji dan komisi. Kemudian advertising expense, beban iklan. Insurance expense, beban insurance. Supplies expense, berarti beban perlengkapan. Interest income, berarti pendapatan bunga. Karena kenapa di angkanya 6 di sini, ini bukan pendapatan usaha ya, tapi ini pendapatan lain-lain selain dari usaha. Kemudian interest expense itu beban bunga. Ini saldo-saldonya ya, nggak usah dibacain lah. Oke, kita mulai aja. Tapi sebelum mulai mungkin kita jeda dulu supaya nggak kepanjangan videonya. Di video kedua aja ya. Oke, see you.